Hello agripreneurs, pasti kamu tahu kan kalau tanam kelapa kopior potensi pendapatannya itu sangat menarik. Tapi kita belum pernah coba hitung gimana analisis usahanya. Nah, kali ini kita akan urai lebih rinci komponen pembiayaan dan analisis usahanya. Perhitungan ini kita sesuaikan dengan petunjuk teknis penanaman dan perawatan kelapa kopior asal kultur jaringan dan juga hasil wawancara dengan staf PPBBI. Untuk lahannya, kita asumsikan milik sendiri karena masa produksi tanaman ini sangat panjang hingga puluhan tahun. Perhitungan ini juga kita batasi hingga tanaman berumur 20 tahun atau 17 tahun masa produktif. Lahannya tidak perlu luas, cukup 1000 meter persegi, di mana lahan yang datar dan cukup air sangat direkomendasikan. Kalau kita lihat pedomannya, ketinggian tempat untuk mencapai produksi maksimal sebaiknya di bawah 200 meter di atas permukaan laut. Tapi, ada toleransi produksi optimal sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Kalau kamu sudah punya lahan yang sesuai, siapkan lahan untuk penanaman. Untuk waktu persiapan bisa menjelang musim hujan karena penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Di samping itu, lahan juga perlu dibersihkan dan dibuat lubang tanam. Lubang tanam ini sebaiknya dibuat jauh-jauh hari sebelum penanaman, setidaknya 1 bulan atau minimal 2 minggu sebelum tanam. Jumlah lubangnya disesuaikan dengan jarak tanam, di mana jarak tanam ini bisa diatur 7 kali 7 meter atau bisa menggunakan jarak tanam lain sesuai kebutuhan, seperti 6 kali 8, 6 kali 7 atau 7 kali 8 meter. Di sini, kita asumsikan jarak tanamnya 7 kali 7 meter, jadi ada sekitar 20 lubang tanam. Lubang tanam dibuat sebesar mungkin 1 kali 1 kali 1 meter atau lebih sangat dianjurkan. Saat menggali, lapisan atas dan bawah dipisahkan. Tunggu 2 minggu, lalu tanah lapisan atas dimasukkan kembali ke lubang tanam. Sedangkan tanah lapisan bawah dicampur dengan pupuk organik. Dianjurkan 20 kg atau lebih dari itu juga lebih baik. Tapi yang harus diperhatikan, pupuk organik harus benar-benar matang. Benih juga sudah disiapkan sebelumnya sebanyak 20 batang. Buka plastik polybag sebelum ditanam. Kemudian, masukkan kembali tanah yang sudah dicampuri pupuk sebelumnya. Posisikan pangkal batang tanaman 10-20 cm di bawah permukaan tanah. Setelah ditanam, taburi dengan fungisida di sekitar lubang tanam sebanyak 0,5 kg per tanaman. Jangan lupa ya, tanaman juga perlu disiram. Meski musim hujan, ketersediaan air harus dipenuhi untuk mengantisipasi tidak terjadi kekeringan beberapa hari setelah tanam. Oh iya, kalau lahanmu memang benar-benar terbuka, perlu juga naungan sementara. Naungan ini bisa dibuat dari waring atau juga bisa paranet untuk mengurangi intensitas cahaya matahari, agar benih mampu beradaptasi dengan baik di lahan. Persiapan lahan hingga penanaman ini perlu biaya sekitar Rp25.382.000. Tapi, ini belum termasuk pembelian lahan ya. Kalau lahan yang kriterianya sesuai dengan syarat tumbuh yang disebutkan tadi dan punya akses yang cukup baik, harga per meter di sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah sekitar Rp500.000. Jadi, pembelian lahan 1000 meter butuh biaya sekitar Rp500 juta. Untuk pemeliharaan di tahun pertama, karena ditanam saat musim penghujan, jadi untuk beberapa bulan tidak perlu penyiraman yang intensif. Tapi, tetap perlu diperhatikan kondisi lengas tanahnya. Kalau memang dibutuhkan, tanaman perlu disiram. Dan penyiraman ini lebih intensif dilakukan, terutama saat musim kemarau untuk menjaga kebutuhan air tanaman. Saat musim hujan, pemeliharaan tanaman lebih diutamakan untuk mengendalikan gulma. Jadi, perlu pembersihan lahan di sekitar piringan tanaman dan seluruh bagian kebun. Gulma di sekitar piringan dikendalikan secara mekanis sebelum pemupukan. Sementara pengendalian gulma untuk keseluruhan kebun dilakukan dengan cara kimiawi, di mana frekuensinya disesuaikan kondisi pertumbuhan gulma.
Lalu untuk pemberian pupuk dilakukan setidaknya 3 atau 4 kali dalam setahun dengan dosis 1,5 kg NPK per tanaman. Tahun pertama ini ada penyulaman tanaman untuk memenuhi populasi kalau ada tanaman yang mati. Benih yang disiapkan sekitar 10% dari populasi. Asumsi harga per batang masih sama dengan awal penanaman, yaitu Rp1.000.000 per batang ditambah dengan ongkos kirim. Jadi, pengeluaran biaya di tahun pertama ini cukup tinggi, mencapai Rp6.100.000. Di tahun kedua, biaya pemeliharaan menurun karena tidak dilakukan penyulaman. Asumsinya, semua tanaman sudah mulai tumbuh dengan baik. Penyiraman di musim kemarau juga tidak lagi diperlukan, karena perakaran tanaman sudah cukup menyebar secara merata. Biaya pemeliharaan di tahun kedua ini sejumlah Rp2.540.000. Tahun ketiga, kebutuhan biaya pemeliharaan tanaman meningkat. Di tahun ini, pemberian dosis pupuk per tanaman ditambah menjadi 3 kg per tahun. Karena untuk persiapan pembungaan dan pembuahan, tanaman membutuhkan nutrisi yang lebih banyak. Untuk biaya lainnya, pengeluarannya dianggap sama dengan tahun kedua. Jadi, total biaya tahun ketiga ini yaitu Rp2.805.000. Di tahun keempat, tanaman sudah mulai berbunga dan juga berbuah. Di tahun ini juga mulai dilakukan panen buah. Karena kelapa bisa dipanen saat umur sekitar 9-10 bulan. Pengeluaran biaya di tahun ini sekitar Rp3.180.000. Tahun kelima, seluruh tanaman sudah berbuah optimal, sehingga kebutuhan tenaga panen pun bertambah. Biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp3.555.000. Di tahun berikutnya, ada sejumlah perubahan komponen biaya seperti pemanenan, pemupukan, dan pengendalian gulma. Biaya panen mengalami kenaikan karena menyesuaikan tingkat kesulitan akibat penambahan tinggi tanaman, sehingga alokasi pekerjaan pemanenan membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu, semakin bertambah umur produktif tanaman, maka pemberian dosis pupuk juga meningkat. Dan penurunan biaya ada di kegiatan pengendalian gulma, karena kanopi tanaman kelapa mulai merata, sehingga pertumbuhan gulma pun mulai menurun. Untuk analisis ini, tanaman mulai belajar berbuah di tahun keempat. Jadi di tahun ini diasumsikan belum semua tanaman bisa berproduksi secara optimal. Ukuran buahnya pun juga kita asumsikan masih kecil. Meski pada kenyataannya, tanaman bisa memproduksi dengan jumlah yang optimal dan ukuran buah yang lebih besar. Saat fase TM1, hasil panen sebanyak 720 butir per tahun dengan harga Rp40.000 per butirnya. Kemudian di tahun kelima atau TM2, produksi tanaman diasumsikan stabil dan ukuran buah sudah normal, di mana buah grade B sejumlah 720 butir dan untuk buah grade C sebanyak 1.680 butir. Harga buah di lahan untuk grade B sebesar Rp45.000 per butir, sedangkan untuk grade C dihargai Rp40.000 per butirnya. Lalu, produksi tahun berikutnya diasumsikan stabil, sehingga pendapatan dari penjualan kelapa dianggap jumlahnya sama. Dengan asumsi perhitungan tadi, kita peroleh total biaya untuk usaha kelapa ini yaitu Rp396.243.787. Sedangkan total penerimaannya sejumlah Rp1.622.400.000. Sedangkan total penerimaannya sejumlah Rp1.622.400.000. Kita coba hitung beberapa kriteria penilaian investasi secara finansial. Pertama, net present value. Usaha ini layak dijalankan karena nilai NPV lebih dari 0. Kemudian, kita cari internal rate of return. Nilai IRR yang diperoleh yaitu 37,12%. Dan kalau kita bandingkan dengan suku bunga kur senilai 6%, nilai IRR ini jauh lebih besar. Artinya, budidaya kelapa kopior ini layak untuk diusahakan. Dan untuk nilai net B per C rasionya diperoleh sekitar 1,01 dengan DF 37%.
Karena nilainya lebih dari 1, jadi pengusahaan kelapa ini layak dijalankan. Kalau melihat beberapa penilaian kelayakan finansial tadi, budidaya kelapa kopior ini bisa menjadi alternatif usaha untuk kamu jalankan. Semoga bermanfaat info kali ini. Jangan lupa like dan share videonya. Kalau kamu mau diskusi, bisa tulis aja di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya.